Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Umran dengan NIM 240 111 0008 dari kelas Psikologi A, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Abdul Latif Ansori dengan tema pemberdayaan akademisi melalui wadah organisasi. Tema ini bertujuan untuk melatih para akademisi dalam bidang soft skill. Akademisi tidak hanya memiliki hard skill, tetapi sebagai akademisi perlu juga memiliki soft skill. Maka dari organisasi tersebut melatih mengembangkan soft skill para akademisi dan melatih sebagai pemimpin. Karena haya harakah al harakah barokah. Ingin tahu apa sih sebab akademisi wajib mengikuti organisasi? Apa sih keuntungannya? Kenapa? Marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kenalkan, saya Muhammad Rayhan Umran dari kelas Psikologi A, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, ngopi, ngolah pikiran yang berjudul Upaya Pemberdayaan Akademisi Melalui Wadah Organisasi bersama Bapak Dr. Andes Sumirin Akmil selaku dosen STAIMA dan pengamat organisasi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Terus saya pertama berterima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk diwawancarai terkait upaya pemberdayaan akademisi melalui wadah organisasi. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita seorang akademisi harus mengikuti organisasi dan apa keuntungan dari mengikuti organisasi tersebut? Bagi akademisi, organisasi itu kalau tidak dibilang wajib itu sunnah muakkad. Sebab ada pengalaman, ada pengetahuan, ada wawasan yang tidak didapat di dalam bangku kuliah, tapi diperolehnya melalui wadah organisasi. Oleh karena itu, semua akademisi yang sukses, yang lincah, yang bisa mengadaptasi diri, bisa mengembangkan wawasan, itu biasanya mereka-mereka yang aktif di dalam organisasi. Di antara manfaat atau kegunaannya misalnya, organisasi itu wadah kita bisa mengekspresikan diri. Aktualisasi diri itu lebih bisa berkembang di dalam organisasi. Kemudian selanjutnya dalam organisasi dipastikan bisa menjalin hubungan dengan semua pihak dengan baik. Kemudian pengembangan wawasan lebih cepat. Kemudian berikutnya memiliki keberanian yang lebih dibanding dengan orang-orang yang tidak ikut organisasi. Karena di dalam organisasi pasti berhubungan dengan orang di dalam semua level, baik level bawah, level yang setingkat, bahkan level yang lebih tinggi. Dan skupnya biasanya tidak hanya lingkup kampus, tetapi juga luar kampus. Punya hubungan baik dengan kampus luar, punya hubungan baik dengan mahasiswa yang tidak satu angkatan atau tidak satu jurusan atau tidak satu prodi, bahkan punya hubungan baik dengan lembaga-lembaga lain, instansi-instansi lain. Tentu saja itu adalah bagian dari hal-hal yang dapat diambil manfaatnya dari organisasi, terutama akademisi yang
ingin dia punya cita-cita untuk menjadi akademisi pemimpin, itu masuk organisasi hukumnya wajib, bukan fardu, bukan sunnah muakkad lagi, wajib. Seperti itu. Berarti organisasi itu wajib bagi para akademisi yang ingin menjadi pemimpin ya Pak? Wajib. Apabila tidak berorganisasi, dia akan menjadi pemimpin yang tidak baik. Karena di dalam organisasi itulah belajar memimpin sebelum menjadi pemimpin beneran. Keuntungannya diantaranya yaitu wadah mengekspresikan diri, kedua menambah relasi, dan yang ketiga memiliki kepribadian yang lebih baik gitu ya Pak. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Organisasi sebagai wadah untuk mengasah mental dan keterampilan. Lalu, seberapa besar peran organisasi dalam membentuk manusia yang berkualitas? Organisasi itu punya ADART. Organisasi itu punya program. ADART itu salah satu isinya setiap organisasi, saya yakin sekali, adalah pengembangan diri setiap anggota. Kemudian di dalamnya ada proses kaderisasi. Kemudian program-programnya ada program peningkatan keilmuan yang sudah otomatis akan meningkatkan dia kualitasnya sebagai mahasiswa. Kemudian ada program kajian, ada program pengabdian dan sebagainya. Sehingga dengan demikian apabila mengikuti organisasi sesuai dengan ADART yang dimilikinya, sesuai dengan program yang telah direncanakannya, maka otomatis akan membantu begitu baik terhadap para anggota dan pengurusnya. Seperti itu dalam organisasi. Berarti organisasi itu dapat membentuk manusia yang berkualitas apabila seorang anggota atau kader dari organisasi tersebut itu memenuhi ADART itu Pak, melaksanakan ADART dengan baik. Pasti seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apakah ada suatu substansi dalam organisasi yang dimana tidak dapat didapatkan di luar organisasi, dan apakah itu Pak? Salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu, dan setiap organisasi itu punya ciri-ciri tersendiri. Artinya punya identitas organisasi masing-masing. Misalnya kalau prodi psikologi itu organisasi yang nanti berbeda dengan misalnya prodi atau jurusan yang berbeda, karena arah perjuangannya sebagian sama dengan organisasi yang lain, sebagiannya berbeda, yaitu yang menjadi ciri khas. Nah, apabila ketika mengembangkan ciri khas yang dimiliki organisasi itulah, maka dia akan menjadikan para anggota dan pengurusnya secara spesifik dia menjadi orang yang ahli. Seperti itu. Organisasi berarti apa ya Pak yang lebih spesifik yang membedakan antara orang yang mengikuti organisasi dengan orang yang tidak mengikuti organisasi, yang didapatkan dari orang yang mengikuti organisasi itu apa? Satu, lincah organisasi. Tidak berorganisasi itu tidak lincah. Yang kedua, orang berorganisasi itu wawasannya luas. Yang tidak berorganisasi tidak sebegitu luas. Yang ketiga, orang berorganisasi itu punya keberanian lebih. Orang yang tidak berorganisasi itu keberaniannya tidak lebih. Kemudian orang yang berorganisasi itu kelak akan menjadi manajer yang baik. Yang tidak berorganisasi kurang baik memanage apa saja karena dia tidak belajar pada waktu masih mahasiswa. Dan pada saatnya nanti orang berorganisasi itu akan bisa memimpin dengan baik, akan menjadi pemimpin dengan baik. Yang tidak berorganisasi kalaupun menjadi pemimpin ya nanti pemimpin yang tidak cerdas, tidak baik, tidak lincah. Karena organisasi itu menggodok, itu salah satunya. Berarti membedakan antara orang yang tidak mengikuti organisasi dengan orang yang mengikuti organisasi, diantaranya orang itu lebih unggul ya Pak, lebih unggul, manusia yang unggul, lebih lincah, lebih kuat,
lebih yang tidak bisa didapatkan di luar itu diantaranya berkomunikasi dengan baik. Kayak seperti kita seorang akademisi yang mengikuti organisasi itu lebih bisa contoh networking lobbying dengan dosen, mungkin seperti itu Pak. Ya, salah satunya seperti itu. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu siapakah tokoh organisasi yang dapat bisa menginspirasi kita anak muda di zaman sekarang Pak, agar bisa lebih berorganisasi, lebih giat untuk organisasi, lebih minat untuk mengikuti organisasi. Saya sangat mengidolakan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum. Beliau itu organisatoris yang sangat ulung, mengembangkan semua anggotanya sangat luar biasa. Dia bapak bangsa, dia guru bangsa yang mengembangkan pluralisme dan demokratisasi di Indonesia. Maka saya sangat kagum sama beliau. Beliau adalah salah satu figur organisatoris terbaik dalam pengamatan saya. Tidak hanya di Indonesia, dia itu internasional karena pernah menjadi presiden kerukunan agama sedunia yang sekarang posisinya sebagai wakil, bahkan ketua kalau nggak salah itu digantikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, itu pemimpin kerukunan agama-agama sedunia. Nah, Gus Dur itu memanage organisasi dengan sangat baik. Maka beliau adalah salah satu figur untuk Indonesia karena beliau memimpin NU misalnya sampai dengan 3 kali periode. Kalau pemimpin sampai dengan 3 kali periode atau sama dengan 15 tahun, itu kan karena hebat. Kalau tidak hebat ya nggak terpilih. Berarti di dalam organisasi itu bukan hanya membahas tentang kemanusiaan saja Pak, bukan hanya tentang kemanusiaan seperti diimplementasikan oleh sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di organisasi juga ternyata ada poin ketuhanan yang Maha Esa juga Pak. Poin sila pertama. Setiap organisasi kan seperti itu. Setiap organisasi resmi itu seperti itu. Karena setiap organisasi itu di Indonesia wajib berasaskan Pancasila. Apabila berasaskan Pancasila, maka tidak hanya terkonsentrasi pada sila kedua tentang kemanusiaan, tapi juga harus sila ke-1, ke-3, ke-4, dan ke-5. Jadi organisasi itu sangat luas. Tapi nanti ada ciri spesifik sesuai dengan tujuan organisasi pada saat dibentuknya, seperti itu. Di ruang lingkup organisasi memang sangat luas Pak. Luas. Jika digambarkan apakah sudah mengimplementasikan kelima sila itu tentu sudah Pak. Sebagian Organisasi ya, sudah menjalankan. Untuk sampai dengan 5 sila itu ya kompleks sekali. Jadi unsur-unsurnya harus banyak. Ya sebagian harus ada. Baik, pertanyaan yang kelima adalah apakah bisa organisasi yang merupakan suatu wadah sebagai tempat menempa para kadernya juga bisa mengasah sifat-sifat keadilan yang menunjuk pada humanisasi? Berorganisasi itu berarti proses humanisasi. Berorganisasi itu berarti pembentukan kader. Sebab dalam organisasi itu yang saya tahu itu punya proses pengkaderan bahkan berjenjang dengan materi yang berbeda, tingkatan yang berbeda. Maka otomatis pengikut, anggota, pengurus dalam organisasi terkader dengan sendirinya apabila organisasi itu tentu saja organisasinya hidup. Organisasi yang berjalan. Kalau organisasi yang nggak berjalan ya tidak bergerak ya tidak akan membentuk kader yang baik. Yang terakhir, silakan amanat dari Bapak untuk memotivasi bagaimana seorang akademisi itu harus berorganisasi agar terpacu untuk mengikuti organisasi itu. Mahasiswa, kemudian dosen, dan semua yang
berkecimpung dalam dunia yang disebut dunia akademik, berorganisasi itu satu keniscayaan. Sebab di dalam organisasi itu ada satu wawasan, pengetahuan, pengalaman yang tidak diperoleh di rumah, tidak diperoleh di pengajian, tidak diperoleh di bangku kuliah, tidak diperoleh dari buku-buku, tapi ada pengalaman yang diperoleh secara langsung pada saat kita aktif di dalamnya. Maka berorganisasi menjadi keharusan bagi semua akademisi. Apabila menjadi mahasiswa yang berorganisasi, bahwasanya akan luas, keberaniannya muncul, dia akan menjadi orang yang memiliki karakter yang tangguh, bahkan dia sangat kuat pendiriannya. Kalau jadi dosen, menjadi dosen yang supel, yang bisa bergaul, yang bisa mengembangkan wawasan, bisa adaptasi di mana dia berada, dan akan selalu terpacu untuk meningkatkan kualitas diri. Maka berorganisasi menjadi sesuatu yang harus bagi para akademisi. Seperti itu. Tapi ada juga Pak, seorang akademisi yang mengikuti organisasi malah kuliahnya itu lambat ini Pak. Kuliahnya itu menghambat perkuliahan, itu bagaimana Pak? Itu nggak menjadi alasan. Saya organisatoris, kuliahnya cepat. Teman-teman saya banyak yang organisatoris, baik di Cirebon, di Jogja, bahkan di Malang juga cepat. Itu karena tidak bisa membagi waktu saja. Jadi kalau ada mahasiswa yang dianggap lama kuliah karena aktif organisasi, itu bisa jadi mahasiswa itu terlena. Dia tidak bisa memilih mana ada yang prioritas dengan mana yang tidak. Persoalannya tinggal membagi waktu dengan baik saja. Kalau bisa membagi waktu dengan baik, organisasi jalan, di kampusnya malah menjadi juara terbaik. Tapi kalau yang tidak bisa membagi-bagi waktu, memanage waktu, ya organisasi biasa-biasa saja, kuliahnya lama. Jadi bagaimana orang bisa membagi waktu dengan baik? Pilih yang terbaik, yang didahulukan yang mana. Seperti itu, jika jalan kedua-duanya. Baik, terima kasih Pak. Dapat disimpulkan dari wawancara dengan Bapak Subirin Akmil, yaitu organisasi adalah sunnah muakkad. Organisasi bisa jadi wajib bagi para akademisi yang ingin menjadi pemimpin. Organisasi adalah proses pengembangan mental, proses yang menuju mahasiswa menjadi manusia yang berkualitas, yang berani, dan yang menjadi mahasiswa yang luar biasa. Organisasi bisa menghambat apabila orang itu tidak bisa memanage waktu dengan baik. Maka dari itu, marilah kita memanage waktu dengan baik dan menjadi mahasiswa atau akademisi yang terbaik dan berprestasi. Sekian dari wawancara kali ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Ngolah Pikiran, ngobrol santai, yaitu tentang tema upaya pemberdayaan akademisi dengan wadah organisasi, melalui wadah organisasi. Bersama narasumber yang kedua, yaitu Kang Ahmad Yusuf Al-Maghribi. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita sebagai seorang akademisi harus ikut organisasi, dan apa keuntungan dari mengikuti organisasi tersebut? Gimana kan? Seorang akademisi mengikuti organisasi merupakan kewajiban bagi saya. Akademisi merupakan insan yang paham sekali akan materi-materi, insan yang didik untuk menjadi orang yang berpengetahuan. Maka kemudian mereka harus dituntut untuk mempunyai beberapa skill. Kalau kemudian akademisi hanya fokus pada tataran teori dalam perkuliahan, maka mereka akan terhambat ketika mereka selesai menjadi seorang akademisi atau selesai di dunia perkampusan. Di dalam organisasi kita dilatih memiliki untuk soft skill. Soft skill ini penting untuk menunjang
menunjang suatu pekerjaan, menunjang kemudian hari seorang akademisi ini berkiprah di masyarakat. Soft skill ini bisa dilatih di organisasi, baik itu soal public speaking, analisis, mengorganisasi kader, mengorganisasi kelompok ya, kemudian melakukan jejaring, networking, relasi. Ini penting. Akademisi tidak hanya berbicara pada tataran teori, tetapi tataran praktis ini harus dilakukan. Maka organisasi menjadi suatu wadah yang wajib bagi seorang akademisi untuk bisa mengimplementasikan, untuk bisa mengambil pelajaran langsung secara langsung melalui organisasi. Banyak sekali manfaat-manfaat organisasi yang bisa didapatkan bagi akademisi, bagi mahasiswa, bagi orang-orang yang fokus dalam tataran kampus. Tentunya dalam organisasi kita dituntut untuk melakukan upaya-upaya leadership ya, kepemimpinan. Ini penting ketika selesai mereka menjadi seorang akademisi. Ini penting mempunyai basic atau mempunyai soft skill, hard skill ini. Kalau kemudian akademisi hanya fokus pada tataran teori, maka dia hanya memiliki hard skill ya, ilmu dia jadi linear. Ketika seorang akademisi hanya fokus pada tataran kuliah yang dia lakukan sebagai jurusan yang dia tempuh dalam dia berkuliah, maka pasca dia kuliah dia hanya menjadi seorang linear. Padahal dalam permasalahan masyarakat ini sangat kompleks ya, banyak sekali permasalahan masyarakat, perbedaan, keberagaman dalam masyarakat. Maka kemudian organisasi menjadi cara untuk menjadi pembelajaran ketika nantinya akan terjun di dunia masyarakat. Kita melihat perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang. Maka kemudian bagaimana seorang akademisi menyatukan itu melalui gagasan, pandangan, inovasi untuk kemajuan organisasi. Itu mungkin yang bisa didapatkan seorang akademisi untuk aktif dalam organisasi. Berarti intinya organisasi itu melatih soft skill dari seseorang. Soft skill. Jadi akademisinya hard skill ya, hard skill. Ya, melatih soft skill, jadi tidak hanya hard skill yang dimiliki, tapi soft skill juga perlu untuk dimiliki. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu organisasi sebagai wadah untuk mengasah mental dan keterampilan, lalu seberapa besar peran organisasi dalam membentuk manusia yang berkualitas? Kalau bicara seberapa besar, tentu saya mungkin kalau kita analogikan melalui presentasi, maka saya katakan bahwa organisasi dalam bentuk mental dan sumber daya manusia ini berpengaruh sampai ke 70%. Jadi seorang akademisi yang tidak berorganisasi, seorang akademisi yang tidak mengikuti proses perkumpulan atau pergerakan ketika ia kuliah dulu kan, ini tentu akan berbeda jauh dengan seorang akademisi yang pernah mengikuti organisasi ketika dia menempuh pendidikannya. Dan saya pikir akademisi hari ini, kalau kita lihat presentasi di Indonesia, saya pikir mereka punya latar belakang background organisasi hampir semuanya, baik itu organisasi internal kampus maupun organisasi eksternal kampus ya. Saya pikir hari ini akademisi tidak sedikit, dan saya pikir banyak yang punya background itu. Ada background organisasi eksternalnya ataupun organisasi-organisasi yang ada di internal. Jadi dalam memberikan sumbangsi terhadap mental sangat besar sekali ya. Seorang akademisi yang sering diterpa dalam suatu organisasi, tentu mental mereka lebih luar biasa. Mental mereka sudah layaknya mental yang siap untuk terjun di dunia masyarakat, karena mereka dilatih bertemu dengan orang-orang banyak, dilatih untuk mampu memberikan pemahaman terhadap mahasiswa-mahasiswa yang baru mengikuti organisasi, terhadap anggota-anggota organisasi. Tentu dalam membangun SDM dan mental mereka lebih unggul. Saya katakan bahwa seorang akademisi yang berorganisasi selangkah lebih maju daripada akademisi non organisasi. Itu pentingnya. Selain itu tentu relasi yang dibangun berbeda kan. Akademisi yang punya relasi tentu mereka punya lonjakan yang berbeda dengan akademisi non organisasi. Seorang akademisi yang berorganisasi, mereka tidak hanya fokus pada satu bidang. Karena mereka berorganisasi, mereka mempunyai relasi yang cukup baik, akhirnya fokus mereka, keahlian mereka tidak hanya pada satu bidang. Karena relasi mereka, sekalipun mungkin akademisi, misalkan dia kan di pendidikan, tapi karena dia punya relasi dalam dunia politik, akhirnya dia paham soal politik. Dia punya relasi di pengusaha, dia paham soal ekonomi. Itu yang kemudian menjadi nilai lebih dari seorang akademisi yang nantinya
ketika dia menularkan ilmunya pada mahasiswa, maka dia mampu membuat strategi, mempunyai metodologi yang baik bagaimana bisa menjelaskan teori maupun mata kuliah. Itu paling penting. Baik, berarti inti dari organisasi berbedanya sangat berkualitas, orang yang berorganisasi, terutama dalam bidang mental lah. Mental pasti, SDM oke. SDM-nya lebih Kalau sudah terletak. dibanding orang yang tidak mengikuti organisasi. Mungkin seperti itu, Kang Yusuf. Betul. Baik, pertanyaan yang ketiga adalah ada suatu substansi dalam organisasi yang dimana tidak akan didapatkan di luar organisasi? Apakah itu? Contohnya seperti apa, Kang Yusuf? Substansi berorganisasi adalah melakukan upaya-upaya sistematis dalam mencapai tujuan. Kita lihat dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa berdirinya NKRI ini, atau bahkan tidak hanya NKRI, negara-negara lain pun yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa imperialisme, mereka bisa memerdekakan karena siapa? Karena kelompok-kelompok pergerakan yang tergabung dalam suatu organisasi. Itu artinya apa? Bahwa organisasi telah memberikan andil yang cukup besar dalam perubahan suatu negara, dalam perubahan suatu perkumpulan, dan dalam khususnya di Indonesia, dalam menjadikan negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kalau tidak ada organisasi pergerakan yang mengorganisir para pejuang-pejuang, baik itu melalui Budi Utomo, kalau kita lihat di tahun 1928 atau di Sumpah Pemuda, tentu kemerdekaan ini tidak bisa tercapai dengan baik. Nah, maka substansi berorganisasi dalam menciptakan regenerasi, menciptakan suatu zaman yang nantinya akan menjadi penerus kehidupan manusia. Berorganisasi maka telah menjeburkan diri, telah masuk di dalam memikirkan dunia, tataran dunia dan tataran alam semesta ini, saya pikir. Karena dalam organisasi tidak hanya berpikir pada tataran keilmuan pribadi, tetapi bagaimana kemudian mampu melakukan atau menciptakan generasi yang baik, generasi yang mampu menjaga tataran dunia yang lebih baik. Itu tentunya. Baik, berarti substansi dari orang yang berorganisasi itu menciptakan regenerasi yang lebih baik. Apalagi seorang akademisi, Pastinya. menjadi calon seorang pemimpin, berarti menciptakan regenerasi yang lebih baik, ya. Pendidikan yang lebih. Jadi ada nilai plusnya lah orang akademisi yang mengikuti organisasi. Iya, saya katakan orang yang akademisi non organisasi, saya katakan egois. Mereka hanya menyimpan ilmunya untuk kemudian dia jawantakan dengan mahasiswa. Tetapi ketika seorang akademisi itu berorganisasi, dia sudah memikirkan bagaimana menciptakan regenerasi yang baik, bagaimana menciptakan seorang pemimpin-pemimpin negara yang baik, pemimpin-pemimpin nasional, dan tokoh-tokoh yang nantinya akan menjadi pijakan bagi regenerasi selanjutnya. Baik, yang keempat, siapakah tokoh organisasi yang dapat bisa menginspirasi anak muda di zaman sekarang agar mengikuti organisasi? Kalau sekarang saya punya tokoh Ki Haji Ahmad Basso ya. Beliau itu seorang organisatoris yang fokus dalam dunia studi pesantren. Beliau ahli filolog sekaligus antropolog ya. Tapi tidak hanya beliau ya. Saya punya tokoh-tokoh organisasi yang menjadi pijakan kenapa saya harus berorganisasi. Saya punya Cokro Aminoto. Mungkin kalau kita ke kiri-kirian saya punya Tan Malaka ya, sama Nurholis Majid. Saya membaca buku-buku mereka, sekalipun saya tidak menemui mereka pada zamannya, tentu karena saya tidak bertemu langsung ya dengan beliau-beliau tokoh pergerakan. Tapi saya membaca bukunya yang kemudian bahwa pemikiran-pemikiran yang telah muncul dari gagasan-gagasan mereka tidak terlepas dari perkumpulan yang mereka lakukan, dari organisasi yang mereka tempuh. Jadi kalau hari ini saya mempunyai tokoh yang menjadi pijakan saya dalam organisasi, di antaranya tokoh Kiai Said Akil Suraj dan tokoh Kiai Ahmad Basso ya. Saya bilang tokoh Ahmad Basso ini, beliau itu seorang organisatoris yang tidak melupakan untuk kembali ke masyarakat. Nah, kadangkala organisasi-organisasi hari ini telah menciptakan para elit-elit ya. Ketika mereka sudah berorganisasi, mereka punya relasi, mereka kemudian
menjadi seorang politisi dan kemudian mereka lupa untuk kembali ke masyarakat. Padahal poin penting dalam berorganisasi juga bagaimana kemudian bermanfaat di masyarakat. Saya tidak katakan bahwa menjadi seorang elit itu buruk, tetapi kemudian orang yang mampu dekat dengan masyarakat ya, sebagaimana organisasi yang hari ini saya cenderungi. Jadi kalau tokoh yang hari ini menjadi, saya kira patut untuk ditiru teman-teman, rekan-rekan semua bisa mengikuti bagaimana profil Kiai Haji Ahmad Baso, seorang yatim piatu yang menjadi pencetus ya, bagian dari pencetus sejarah-sejarah, penemuan-penemuan sejarah di studi pesantren khususnya, dan Islam Nusantara ya, sejarah Islam Nusantara. Itu mungkin yang saya berpatron tidak, tapi kemudian saya mengikuti perkembangan seorang organisatoris sejati. Dia juga mempunyai keahlian dalam mengorganisir teman-teman. Itu kira-kira. Namanya Ahmad Baso ya. Orang Makassar, Sulawesi Selatan. Pertanyaan yang kelima, apakah bisa organisasi yang merupakan wadah sebagai tempat menerpa para kadernya pun juga bisa mengasah sifat-sifat yang menunjuk pada humanisasi? Apakah organisasi mampu menciptakan anggotanya atau kadernya untuk mampu bersikap humanisasi? Saya punya pandangan bahwa ini tergantung terhadap organisasinya ya. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa tentu organisasi kita macam-macam. Setiap organisasi, kalau teman-teman tahu, ada organisasi yang bicara soal keahlian, ada organisasi yang berbasis profesi, ada organisasi yang berbasis minat, dan organisasi berbasis ideologi. Nah, organisasi yang mampu menciptakan humanity adalah organisasi yang berbasis ideologi. Pentingnya berideologi, menciptakan humanity, memahami soal keberagaman, apalagi di Indonesia ini yang notabene mempunyai banyak ras, suku, agama, budaya dan lain sebagainya. Maka kemudian nilai-nilai humanity itu bisa dibangun melalui organisasi-organisasi yang tepat. Kalau kita katakan bahwa organisasi mampu menciptakan humanity, jelas bisa. Tetapi ketika ideologi organisasi tidak menopang, tidak menjadi pegangan yang luar biasa dalam jenis organisasi itu, maka tidak menutup kemungkinan juga bahwa organisasi itu akan menciptakan orang-orang yang hedonis, orang-orang yang apatis, dan tidak sedikit pula orang-orang yang ekstremis. Ketika organisasi itu punya ideologi yang salah, organisasi yang ekstrim, ideologi kanan-kananan. Tapi ketika organisasi yang dipilih adalah organisasi yang moderat, saya pikir jelas akan menciptakan insan-insan yang humanity. Melalui organisasi kita diterpa dengan berbagai banyak watak orang, anggota. Tentu kita diberi pelajaran bahwa setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Setiap orang punya gagasan yang berbeda. Maka dari situ nilai-nilai humanity kita dibangun dalam skop kecil dalam organisasi untuk kemudian mampu toleransi terhadap perbedaan pendapat, pandangan dan lain sebagainya. Nanti kemudian clue-nya akan dapat ketika mereka mempunyai ideologi yang moderat. Kalau saya bicara soal ideologi, misalkan di organisasi ideologi di hari ini di kampus, misalkan ada PMI, HMI, ada IPNU ya. Mereka adalah organisasi yang berideologi. Ada organisasi yang agak ekstrim juga. Nah, itu kemudian bagaimana bisa melihat itu. Jadi organisasi yang tepat. Baik, dapat disimpulkan dari wawancara yang kedua bahwa organisasi dapat melatih, mengasah soft skill untuk akademisi. Bagi akademisi diantaranya mengasah mental, berorientasi, public speaking, dan lain-lain. Organisasi dapat membuat seorang akademisi menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi substansi yang lebih baik di antara orang yang tidak mengikuti organisasi. Pasti berbeda dengan orang yang mengikuti organisasi. Organisasi juga dapat melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik, melatih kita untuk berorientasi dengan sesama. Di organisasi juga diajarkan tentang humanisme atau
toleransi. Tetapi organisasi bisa bahaya bagi orang yang mengikuti organisasi ekstremis. Itu dapat memecah belah negara, memecah belah bangsa. Maka dari itu kita harus pintar. Sebagai akademisi kita harus pintar untuk memilih organisasi yang moderat, yang dapat membimbing kita, yang dapat melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa menjadi perdamaian negara, yang bisa membawa negara menjadi lebih baik, dan besok sebagai akademisi menjadi orang atau pemimpin yang baik untuk negara, bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.